Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andika, your amazing mentor di channel kesayangan Anda, Andika Setiawan Channel. Guys, hari ini kita akan bicara tentang Who am I? Alright guys, bicara who am I, siapa sih gue? Lu sudah tahu belum? Bukan soal gue nya, bukan soal Andika saja, bukan, tapi siapa diri lo. Dan di Ramadan gini nih, sambil menjelang buka puasa, sambil menjelang kita iftar, ya ini seru kalau kita bahas sesuatu yang bisa menjadikan kehidupan Anda lebih amazing. Siapa di antara teman-teman yang pengen hidupnya jauh lebih amazing? Pasti ada pengen ya. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini dengan konsep tema Scale Up Your Ramadan, ya Scale Up Ramadan ini akan menjadikan teman-teman memiliki sebuah kehidupan yang lebih amazing, lebih luar biasa. Apalagi siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir kita nggak pernah tahu. So pastikan, make sure that this Ramadan will going to be the very the best Ramadan ever, ya. Salah satunya dengan mengikuti Scale Up Ramadan di channel kesayangan Anda. By the way, anyway, busway, sebelum saya mulai materinya, saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa you know what, kita lagi membangun sebuah masjid dan pesantren penghafal Quran Muslim Billionaire di Cinangneng, Bogor, ya. Kalau teman-teman pengen ikutan, lihat ke sana, hayu. Dan kalau pengen ikutan wakaf, ya boleh banget ya. Alright guys, kita akan bahas tentang who am I. Dan ini penting banget. Banyak dari kita, jadi segini, sebenarnya banyak sekali pendekatan supaya Anda bisa kenal dengan diri Anda. Ketika Anda nggak kenal dengan diri Anda, ini akan sangat sulit buat teman-teman ya bisa untuk menjual diri teman-teman, untuk bisa bergaul dengan teman-teman yang lain, untuk bisa nyari pekerjaan mungkin, untuk bisa membuat bisnis apa nih kira-kira, untuk membuat sebuah jejak kehidupan. Anda ingin mewujudkan apa? Nah, so you have to know about yourself first. You harus tahu dulu siapa diri lu. Ya, kalau Anda tahu dong Ali bin Abi Thalib, ya radhiyallahu anhu, beliau bilang begini, ya barang siapa tidak mengenal dirinya, ya maka dia tidak mengenal Tuhannya. Artinya sebaliknya, barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. So if you want to know who your God is, ya kalau lu pengen tahu siapa Tuhan lu, ya pasti kan lu juga tahu siapa diri lu. Ya dengan begitu lo akan bersyukur, oh iya ya, luar biasa ya. Ya ternyata gue diciptakan dengan sangat-sangat amazing gitu. Nah, dari sekian banyak pendekatan teman-teman, saya mempelajari banyak sekali ilmu profiling lah ya, personality, ada MBTI lah, ada MMPI, ada Stephen, ada apalagi personality plus, ada macam-macam lah gitu, ada meta program, banyak ya. Saya belajar banyak karena memang saya senang belajar orangnya. Nah, cuman ada yang memang paling sederhana menurut saya, yang kalau teman-teman mau serius, teman-teman lakukan PR-nya ya, malam hari ini habis taraweh ya, Anda lakukan PR-nya, insya Allah ya teman-teman akan memiliki sebuah kehidupan yang jauh lebih amazing. Kenapa? Karena saya pun melakukan ini tahun 2000, saya sering melakukan ini, tapi saya merasakan ketika tahun 2007, ya 2007 betul, 14 tahun yang lalu ya, 2007, saya melakukan hal ini dan ternyata ini menjadikan saya di titik ini hari ini, alhamdulillah. Ya, ini yang saya sebut dengan, ini saya nanti muncul ya di layar kaca Anda, ini yang saya sebut dengan SWOT. Apa itu? Nah, mungkin teman-teman yang sudah sering ikutan training motivasi atau workshop pengembangan diri atau workshop manajemen, Anda tahu apa ini SWOT ya. SWOT itu adalah, sekarang kita bikin sebuah kuadran S ya, lalu ada W, ada O, ada T. S itu apa? S itu adalah strength. Tulisan dokter nggak apa-apa ya, karena saya dokter, banyak orang nggak percaya kalau gue dokter, nggak apa-apa lah ya. Jadi strength itu apa? Strength itu kekuatan. Nah teman-teman ya, Anda harus tahu dulu Allah itu memberikan Anda kekuatan apa. Banyak dari kita nggak ngerti kekuatan kita apa. Ya kita bahas dulu secara umumnya. S itu adalah kekuatan. W itu apa? W itu adalah weakness. Ya, weakness. Bahasa Indonesianya apa? Kekurangan. Nah, nanti saya cerita, saya punya pengalaman gitu ya, saya ingin memperbaiki kekurangan saya, dan saya terlalu fokus kepada my weakness, ternyata gue buang waktu, buang energi. Nanti yang kita bahas global dulu. O itu apa? O itu opportunity ya. Bagaimana peluang di sekitar Anda? Apa sih peluang yang ada di sekitar Anda? Peluang ya, kesempatan nih peluang.
Kalau Anda nggak ambil, ada konsekuensinya. Kalau Anda ambil, ada konsekuensinya. Lalu T apa? T itu threat, ya, ancaman, ya, threat, ancaman. Nah, kalau Anda melakukan ini mungkin ada ancamannya. Kalau Anda nggak melakukan ini juga mungkin bisa jadi ada ancamannya, ya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana aplikasinya ini kepada kehidupan Anda sebagai seorang pribadi yang amazing. Ya, apalagi buat Anda yang jomblo nih. Semoga Ramadan ini Anda dapat jodoh terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Ya. So, S adalah strength. Anda coba jawab dengan jujur. Malam hari ini habis taraweh, ya, luangkan waktu setengah jam sebelum Anda tidur, ya, habis ngaji dulu lah, ya. Kalau belum 1 juz, selesaikan 1 juz Anda bulan Ramadan ini minimal insya Allah 1 juz, ya. Setelah sebelum tidur, coba luangkan waktu setengah jam untuk mempraktekkan dan mengisi, siapkan kertas, ya, tulis. S, strength Anda apa? Tulis aja dulu. Anda merasa jangan ini, gue jago nggak ya? Ini kekuatan gue bukannya. Enggak. Pokoknya lo merasa lo itu punya kekuatan itu. Ya, misalnya lo suka ngeming, lo suka cerita, lo suka desain, lo suka creating something, lo suka nulis, lo suka nyanyi, lo suka gambar, lo suka olahraga, lo suka apapun itu, tulis. Ya, pokoknya liarkan pikiran Anda, jujur, jujur sama diri teman-teman, Anda apa sih kekuatan Anda. Sekarang nggak usah tanya sama orang lain dulu, Anda tanya sama diri Anda terlebih dahulu. Ya, nanti setelah Anda ngisi ini semua, baru Anda bisa konfirmasi ke orang tua Anda, misalnya ke mentor Anda, ke suami Anda, istri Anda, atau ke calon mertua Anda misalnya, kira-kira betul nggak yang Anda udah bikin. Orang tua Anda melihat nggak Anda punya strength, punya kekuatan ini. Ya, itu yang pertama. Jadi list aja dulu semua. Yang kedua adalah Anda tuliskan apa weakness Anda, apa kekurangan Anda. Gue nih malas, gue nih nggak disiplin, gue nih pelin-pelan orangnya, gue nih perfeksionis. Ya, perfeksionis menjadi kekuatan, menjadi kekurangan. Buat gue tuh kekurangan karena gue tuh kayak apa ya, stres gitu ngeliat kalau nggak sesuai dengan standar gue gitu. Itu kekurangan sebenarnya. Ya, lo maluan orangnya, lo nggak bisa bergaul misalnya, apa itu lo tulis di sini. Ya, kalau gue tuh nggak bisa nyanyi, pita suara gue tuh kayaknya memang fals gitu ya. Itu tuh weakness gue. Ya, kurang tinggi, kurang ganteng relatif. Ada orang yang bilang gue ganteng, ada yang bilang gue tampan juga ada. Ya nggak semua orang bilang ganteng, sama dong. Itu ya, kekuatan gue terlalu pede. Lalu O itu opportunity, peluang. Kira-kira sekarang lo tinggal di mana nih, ya? Ada peluang apa? Lo kenal siapa? Siapa teman lo? Kira-kira gimana calon mertua lo? Ini calon mertua terus ya. Siapa tahu lo masih pada jomblo. Atau lo bicara bisnis, lo pengen seperti apa bisnis lo? Kenal siapa networknya? Ini opportunity, lo tinggal di mana, lihat kekayaan alamnya apa? Kira-kira apa yang bisa lo dagangkan, apa yang bisa lo jual, itu opportunity. Ya, kira-kira lu misalnya orang tua lu kenal sama pejabat, kenal dengan pengusaha A, kenal dengan apa, itu kan semua opportunity, itu semua peluang. Coba di list dulu, ya. Lalu yang terakhir adalah T, threat, ancaman. Dan threat, ancaman ini, ya, Anda juga harus tulis karena seringkali kita, ya, saya pakai warna hijau ya. Seringkali kita gagal mengantisipasi ancaman yang bisa terjadi, yang bisa menghadang di hadapan. Karena ya kita nggak membuat listnya. Misalnya ya, siapa tahu nih terjadi COVID 20, 21, 23. Kita nggak mengharapkan, but who knows? Ya, COVID-nya bermutasi gitu ya, kita nggak pernah tahu. Itu adalah ancaman. Ya, atau misalnya Anda sudah cukup berumur misalnya, ya, atau Anda misalnya seorang wanita, Anda kan pengen menikah. Ya, terus gimana kalau ternyata Anda mulai bangun bisnis, tapi lalu Anda ketemu suaminya di luar kota, Anda harus meninggalkan bisnis Anda, ikut suami Anda misalnya. Tanda kutip itu kan ancaman, betul nggak? Tapi satu sisi itu juga opportunity. Siapa tahu di tempat tersebut calon suami Anda ya memang punya karir yang bagus, punya peluang yang bagus. Itu juga opportunity. Makanya threat dan opportunity ini harus Anda tulis. Coba Anda lihat, Anda buka cakrawala Anda coba dengar, lihat dan rasakan kira-kira peluangnya apa nih, ancamannya apa. Ya, nah itu lebih Anda lihat peluang di luar gitu ya. Walaupun termasuk ancaman dalam diri Anda, misalnya Anda punya penyakit tertentu, misalnya Anda diabetes misalnya, atau Anda memang gampang capean ya. Tanda kutip itu kan ancaman sebenarnya. Ya, nah sekarang saya pengen fokus ke S and W-nya, strength dan weakness-nya. Opportunity yang Anda tulis, threat Anda tulis, ini Anda untuk melihat konsekuensi apa yang Anda ambil. Kalau Anda ambil konsekuensinya ada, nggak Anda ambil pun peluangnya hilang, ancamannya muncul. Ya, nah tapi teman-teman yang dirahmati Allah, saya pengen teman-teman sekarang fokus kepada ini,
si ancaman, si strength, ya, kekuatan. Banyak orang bertanya sama saya begini, Coach, ya kira-kira nih, kalau saya sudah tahu strength, saya sudah tahu weakness saya, kekurangan saya, kira-kira apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus dari 24 jam waktu yang saya miliki, itu saya harus fokus ke S kah, ke W kah, ke O kah, ke T kah? Karena saya juga pengen tahu siapa diri saya, supaya saya mengenal Tuhan saya. Ketika saya tahu kekuatan saya tahu, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberi kekuatan yang luar biasa, gitu kan. Semakin bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Makin bersyukur, makin ditambah kekuatan lu, super power. Ya, nah jawabannya adalah teman-teman, ketika teman-teman bertanya, oke, gue udah bikin nih PR-nya Coach, S, W, O, T, terus gue harus ngapain? Menurut gue sekarang, lo catat. Menurut gue, dan ini gue belajar dan gue praktekkan dan gue pelajari banyak buku yang gue baca, seminar-seminar workshop yang gue ikuti, lo fokus untuk mempertajam strength lo guys. Jangan lo habiskan waktu untuk memperbaiki weakness lo. Ya, kalau lu punya waktu, dominasi mayoritas waktu lu gunakan untuk memperbaiki kekuatan, mempertajam kekuatan lu, pertajam kekuatan lu. Karena dengan begitu nanti your weaknesses itu akan ketutup dengan sendirinya. Ya, jadi dikontrol, di manage weaknesses tersebut. Gue dulu pernah melakukan sebuah kesalahan, tanda kutip, ya. Jadi gue ikut ke sebuah seminar motivational, wah keren banget motivatornya gitu ya. Gue sampai bergetar, gue mau nangis gitu ya. Kenapa? Karena si motivatornya itu dia sambil bernyanyi, suaranya vibranya ganteng banget lah pokoknya. Wah, dia nyanyi You Raise Me Up waktu itu ya, Josh Groban. Wah, pokoknya bergetar lah. Terus dari seminar itu gue langsung cari voice coach dong. Gue langsung cari orang yang bisa ngajarin gue nyanyi. Gue belajar nada. Ternyata gue tuh nggak ngerti do re mi. Gue tuh buta nada cuy. Do re mi. Gue kagak ngerti. Ya, hanya karena gue pengen memperbaiki kekurangan gue, tapi gue membuang duit, membuang waktu, buang tenaga, buang energi. Ya akhirnya sia-sia. Akhirnya berhenti juga. Ya, padahal kalau waktu itu gue gunakan, gue alokasikan untuk mempertajam strength gue, itu akan jadi sangat luar biasa. Waktu itu akhirnya, oke, gue suka sulap nih, gue suka pertunjukan panggung nih. Oke, gue lupakan suara gue yang memang Allah nih maha adil gitu ya. Allah nggak memberikan suara yang yang seperti ya para penyanyi-penyanyi itu gitu ya. Tapi Allah memberikan saya kelebihan di sisi yang lain. Nah, itu kan kekuatan, kita harus bikin list. Lalu saya belajar sulap, saya belajar aksi panggung yang lain. Saya sudah melupakan lah kemampuan nyanyi saya gitu ya. Dan akhirnya Masya Allah gitu. Ketika saya mempertajam kekuatan saya akhirnya bisa tampil di atas panggung, tampil di depan kamera, saya bisa berbisnis, saya bisa belajar untuk communication skill, negotiation skill, jauh lebih enak. Ya, nah teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di bulan Ramadan ini kita pengen scale up Ramadan, betul nggak? Scale up amal soleh, Anda pengen scale up diri Anda, so after this Ramadan you are going to be the best version of yourself. Lu bisa menjadi versi terbaik dari diri lu sendiri. Betul? Fokus kepada pertajam kekuatan. Ibarat kata analoginya kalau strength ini adalah amal soleh, weakness adalah dosa. Lo perbanyak amal soleh tanpa lo lupa bertobat, betul kan? Tapi amal soleh tersebut akan menutup dosa-dosa Anda. Sama, fokus kepada strength Anda ya, sambil manage your weaknesses. Dan buat Anda yang sedang mencari jodoh, yang sedang menaklukkan hati calon mertua lu, ya, pastikan lu bisa menunjukkan your strength, your kekuatan. Dengan begitu siapapun mau sama lu. Asik. Alright, so pastikan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. And you know what? Mau nggak makin strong lagi, makin punya kekuatan yang lebih luar biasa lagi? Kalau lo pengen strong, lo harus punya gizi yang luar biasa, betul? Dan kebetulan ngomong bicara gizi, kita bicara kita punya nama acara bukan acara gerakan ya, gerakan gizi santri. Kita keliling-keliling ke pesantren-pesantren, santri yatim, santri penghafal Quran, duafa, ya kita perbaiki gizi mereka. Kita support ayamnya, ikannya, susunya, pokoknya kita sehatkan mereka. Kebayang mereka bertenaga, mereka sehat, mereka punya kekuatan, mereka ngafal Quran, anak yatim pula, ya pahala yang mengalir buat teman-teman. Kalau mau langsung aja ikut gerakan gizi santri ya di kolom deskripsi atau ada klik link di bawah ini. Mudah-mudahan keberkahan menyertai kita semua dan semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik. Scale up ya Ramadan. Saya Dr. Andika Setiawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.